Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yohan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjelaskan lebih panjang dan lebih dalam tentang salah satu pertanyaan yang kemarin masuk saat live streaming. Jadi live streaming itu insya Allah saya adain setiap sebulan sekali, setiap pertengahan bulan. Sampai kapan ya, doain aja semoga istiqomah sampai kapanpun saya bisa mengadakan live streaming ya. Sebulan sekali, setiap pertengahan bulan, harinya mungkin bisa Sabtu malam Minggu atau hari yang lain, saya menyesuaikan kesibukan saya. Kalau misalkan di klinik Monas saya banyak pasien dan sebagainya, banyak aktivitas, ya mungkin tidak bisa malam Minggu. Saya kan juga pernah mengadakan live streaming bukan di malam Minggu. Jamnya kurang lebih ba'da isya, bisa sekitar setengah 8 juga pernah, jam 8 juga pernah. Saya kadang mikir kalau misalkan mau terlalu malam, saya takutnya di waktu Indonesia bagian timur itu kasihan sudah terlalu malam. Kalau di waktu Indonesia Barat, saya Tegal Jawa Tengah jam 8, di waktu Indonesia Tengah kan jam 9. Di waktu saya bagian timur kan berarti jam 10. Kan kasihan mereka yang di sana kan juga kadang ada yang ikut, ada yang sudah jam 10 kan takutnya terlalu malam, terlalu ngantuk mereka. Nggak bisa fokus dan nggak bisa interaktif. Saya senang sekali kalau live streaming, jujur aja saya antusias karena kayak mau berhadapan dengan orang banyak seperti itu. Meskipun ya semi interaktif, kalian hanya bisa menulis dan saya menjawab melalui verbal seperti itu, tidak tatap muka secara langsung. Tapi itu artinya sudah satu grade lebih intensif daripada hanya sekedar tanya jawab di kolom komentar YouTube, ya kan? Ingat ya, kalau tanya jawab di komentar YouTube itu hanya bisa kan pertanyaan-pertanyaan yang singkat seperti itu. Jawabnya juga kadang saya nggak bisa mantep madep HP terus menerus seperti itu. Jawabnya ya sesenggangnya saya di sela-sela pekerjaan, di sela-sela santai saya baru bisa jawab. Makanya yang ditanyakan kalian di kolom komentar YouTube itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan tidak bisa membutuhkan intensif menatap layar HP seperti itu dalam waktu yang lama intensif, nggak bisa. Ya, jadi kalau memang butuh konsultasi lebih intensif ya kalian harus mengambil konsultasi privat. Nah, kalau live streaming itu sudah satu level di atasnya karena saya madep 1 jam, kalian bisa bertanya langsung nyambung seperti itu sehingga keterangan yang saya dapatkan lumayan komprehensif sehingga jawabannya juga lumayan bisa mengena secara kontekstual seperti itu. Nah, ada yang lebih intensif lagi dari itu yaitu konsultasi privat. Itu memang kalau kalian benar-benar terpaksa membutuhkan itu silakan kontak saya. Kalau enggak ya enggak usah. Ya karena yang berkewajiban menjadi konsultan adalah bukan saya sebenarnya. Yang berkewajiban menjadi konsultan tentang kusta bagi kalian adalah programmer kusta di wilayah puskesmasmu atau di fasiankesmu masing-masing. Kalau kalian berobatnya ke puskesmas ya berarti programmer puskesmasnya lah yang menjadi konsultan, yang menjadi konselor. Kalau misalnya kalian berobatnya ke BP4 dan kusta, misalkan Balai Pengobatan Paru dan Kusta, kadang juga ada seperti di Brebes. Kalau kalian berobatnya ke rumah sakit dan sebagainya, maka programmer itulah yang seharusnya, sewajibnya. Nah, jadi fungsi konselor itu melekat ke mereka. Kalian kalau mau tanya-tanya itu aslinya ke mereka gitu loh, bukan ke saya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi live streaming silahkan diikuti setiap sebulan sekali, ajak keluarga juga nggak masalah. Ini terbuka untuk umum, masyarakat umum, untuk pasien OYPMK, untuk para aktivis kusta, untuk para programmer atau wasor kusta yang ada di Dinas Kesehatan, provinsi maupun di puskesmas, silahkan ikut. Kalau bisa siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, 1000 pertanyaan. Nah, maksudnya untuk apa ya? Untuk saling memberikan feedback, untuk memberikan masukan. Kayak kemarin juga ada masukan beberapa menanyakan tentang efek samping prednison. Saya kan akhirnya jadi ingat, oh iya ya, saya belum pernah bikin materi tentang efek prednison. Nah, akhirnya saya catat nih. Terus kemarin ada yang menanyakan tentang ini masalah kiting. Nah, ini juga, wah iya ya, penting, ini saya perlu membuat video. Jadi masukan-masukan seperti itu sangat berharga bagi saya untuk membuat konten-konten seperti ini. Nah, kemarin ada yang nanya nih, pertanyaannya bagus sekali mengenai kiting. Jadi dia nanya tentang mekanisme terjadinya kiting dari reaksi. Jadi kalau reaksi tangannya bengkak, apakah bengkak itu merupakan tanda-tanda awal terjadinya kiting? Nah, ini pertanyaan bagus saya bikin dalam video kali ini. Reaksi memang bisa mengakibatkan kecacatan, ya kan? Cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2. Cacat tingkat 1 itu berarti cacat yang tidak kelihatan kelainan bentuk, bisa terjadi gangguan sensorik atau motorik. Cacat tingkat 2 itu sampai terjadi kelainan bentuk seperti kiting. Nah, oke, nah ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami ya. Ada kiting, ada glowing hand, ada kontraktur. Sebelumnya saya pernah bikin video tentang kiting. Anda ketik Bagus Yohan Maulana kiting seperti itu. Ada baik secara langsung maupun tidak langsung saya membahas tentang kiting. Ada 3 video lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi ya. Nah, ada yang menanyakan reaksi bengkak. Bengkak itu kan salah satu tanda dari peradangan. Tanda peradangan ada 5. Ada merah, ada nyeri, ada naiknya suhu tubuh, suhu di sekitar maupun suhu secara sistemik, dan juga gangguan fungsi, nyeri,
ya. Nah, seperti itu. Nah, bengkak itu merupakan salah satu dari tanda-tanda peradangan atau reaksi. Nah, tangan bengkak apakah setelah itu nanti akan diikuti dengan kiting? Nah, jawabannya ya tidak pasti. Karena kiting merupakan cacat. Nah, kecacatan ini apakah pasti akan timbul dari reaksi? Bisa iya, bisa tidak. Kalau reaksimu ditata terlaksana nih sesuai dengan pedoman, ya gangguan fungsi saraf baik sensorik maupun motorik bisa dicegah. Nah, lain halnya kalau misalkan tata laksananya tidak adekuat, misalkan dosis yang ngawur, yang diminum obatnya ngawur, bukan sebagaimana mestinya, harusnya minum prednison atau steroid yang lain, tapi Anda minumnya adalah obat-obat yang lain, atau misalkan harusnya dosisnya 8 terus menurun tapering off-nya meruncinya benar atau tidak 8, 6, terus 4, 3, 2, 1 seperti itu. Lah itu kalau ngaco ya juga bisa mengakibatkan tanda-tanda peradanganmu memanjang, stadium inflamatorimu memanjang, atau misalkan tidak bisa turun, misalkan harusnya turun ke 3 dosis atau ke dosis kedua tablet, tapi kok di situ nggak mulus, sehingga kamu tertahan di situ, ketergantungan prednison di situ sampai memanjang seperti itu. Nah itu juga permasalahan, itu namanya tata laksana yang tidak adekuat. Segala stadium inflamasi yang memanjang seperti itu beresiko timbul kecacatan. Jadi jawabannya, apakah peradangan atau reaksi itu akan mengakibatkan kiting? Belum tentu ya. Bisa kamu misalkan tata laksanai dengan baik sehingga stadium peradanganmu menurun sesuai dengan waktu yang diperkirakan, akhirnya fungsi sarafmu bisa kembali seperti semula atau reversible kembali seperti semula baik sensorik maupun motorik. Tapi kalau misalkan terjadi tata laksana yang tidak adekuat, itu di situ ada risiko timbulnya kiting. Jadi jawabannya adalah belum tentu, belum pasti. Nah sekarang saya akan menerangkan lebih lanjut ini tentang mekanismenya nih terjadinya kiting seperti apa. Nah ini harus memahami istilahnya dulu nih. Ada kiting, ada clawing hand, ada kontraktur. Kiting itu bahasa Indonesia ya, tanpa R ya, bukan keriting tapi kiting. Kiting, nah ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya clawing hand atau tangan cakar. Jadi kalau tangan berbentuk seperti ini, kayak mau cakar seperti ini, istilahnya adalah kiting alias clawing hand. Oke. Jadi kiting atau clawing hand adalah kalau tangan sudah sampai seperti ini, kayak mau mencakar seperti ini. Ini termasuk kalau dalam kategori pencatatan cacat ya, ini sudah cacat tingkat 2. Kalau cacat tingkat 1 kan cacat terjadinya gangguan fungsi saraf maupun saraf motorik atau sensorik yang tidak terjadi kelainan bentuk. Tapi kalau sudah terjadi kelainan bentuk, nah itu berarti sudah cacat tingkat 2. Jadi clawing atau kiting itu merupakan cacat tingkat 2. Nah, terus gimana nih dari reaksi lalu timbul kiting? Nah, ini ada istilah lagi yang kalau kalian harus tahu, yaitu kontraktur. Kontraktur itu adalah kejadian memendeknya jaringan-jaringan, misalkan jaringan tendon, jaringan di situ ada ligamen atau jaringan lunak yang lainnya, kulit, otot, mungkin jaringan saraf maupun pembuluh darah dan sebagainya, jaringan lunak di situ memendek sehingga range of motion atau jangkauan pergerakan itu berkurang. Jangkauan pergerakan atau range of motion atau ROM itu apa? Nih misalkan ini jari saya bisa nekuk seperti ini kan. Nah ini jangkauannya berapa derajat nih. Nah ini yang normal. Kalau gangguan range of motion atau range of motionnya berkurang, ya mungkin saya hanya bisa bergerak cuma segini Pak. Nah itu berarti kan gangguan range of motion. Itu adalah dampak dari kontraktur. Ya, kontraktur mengakibatkan range of motionnya berkurang. Kontraktur ada 2, kontraktur lemas dan kontraktur kaku. Kontraktur lemas itu jarinya masih lemas, masih bisa digerakkan, ya, masih bisa digerakkan, mungkin menggunakan tangannya dia sendiri atau misalkan tangan orang lain atau jari yang lain seperti itu, masih bisa digerakkan, masih bisa fleksibel. Tapi sudah terjadi kontraktur bisa aja. Itu namanya kontraktur yang lemas. Ada kontraktur yang kaku. Kontraktur yang kaku berarti udah nggak bisa digerakin nih, susah. Nah, contohnya adalah kiting ya. Jadi kiting atau clawing hand merupakan bagian dari kontraktur yang kaku. Nah, biasanya orang reaksi, misalkan sudah reaksi terus tidak ditangani secara adekuat. Nah, ini yang akan terjadi apa? Kontraktur lemas dulu. Kontraktur lemas dulu. Jadi gini. Nih, misalkan nih, orang reaksi terus diobati secara tidak adekuat, tata laksananya tidak adekuat, stadium inflamasinya memanjang, lalu terjadi gangguan fungsi saraf motorik. Nah, ini hubungannya sama motorik ya, karena masalah pergerakan. Saya nggak membahas tentang sensorik dulu. Gangguan motorik, saraf motoriknya kena. Nah, kalau saraf motorik kena berarti tidak bisa menghantarkan perintah atau impuls saraf dari otak untuk menggerakkan. Nah, jadi kamu pengen gerak-gerak tapi
perintahnya nggak nyampe, kok nggak bisa gerak ya kayak gitu. Itu namanya gangguan fungsi saraf motorik. Karena motorik itu motor, penggerak. Berarti perintah dari sini lalu diikuti dengan gerakan-gerakan, itu fungsi sarafnya motorik, menghantarkan perintah. Gara-gara saraf motorikmu kena, ya, itu mengakibatkan perintahmu nggak sampai ke sana, sehingga ini ototnya nganggur atau alias kurang gerak. Oke, nah kalau terjadi gangguan motorik, yang pertama adalah tadi saya bilang kontraktur lemas dulu. Nah, misalkan gini nih, tanganmu bisa seperti ini karena secara sadar kamu menginginkan jarimu lurus. Kalau kamu lemesin, nah saatnya orang tidur, misalkan seperti orang tidur, apa iya kamu tidur tangannya kayak gini? Kan enggak. Jadi begitu tangan kamu lurus, ini karena kamu kontraksi, karena kamu memerintah. Kalau kamu tidak memerintah, nah itu ya, sama dengan ini nih, saraf radialis, tanganmu bisa lurus gini, itu karena kamu memerintah. Coba kalau dilemesin, nah drop hand, kaki juga ada drop foot kan, kaki semper. Ini sama nih saraf radialis yang biasa buat ngegas motor lah, ini yang mengendalikan saraf radialis. Ini kalau dilemesin drop hand. Oke, demikian pula jari. Kamu bisa gini? Ya bisa. Lah ini karena kamu dengan sadar memberikan perintah untuk lurus jarinya. Begitu kamu lemesin, nah pasti akan jatuh jarinya. Inilah yang akan terjadi saat misalkan sudah reaksi di tangan ini tidak adekuat, motorikmu kena. Yang pertama terjadi bukan langsung kiting, tetapi kontraktur lemas dulu. Nah, jarimu kayak gini dulu. Suruh lurusin, nah terbatas. Oh, aku nggak bisa lurus pak. Nah itu mulai. Jadi range of motionnya berkurang nih. Tadinya bisa gini-gini, sekarang nggak bisa pak. Ini nggak bisa lurus gini, cuman kayak gini. Nah, tapi masih bisa digerakkan menggunakan jarimu yang lain atau jari orang lain masih bisa digerakkan. Tapi nggak bisa secara sadar, secara mandiri sendiri memerintah untuk lurus. Nah, nggak bisa. Demikian pula kekuatan ototnya juga berkurang. Kan bisa nih menggunakan tes. Jepit kertas, ayo jepit-jepitan dengan petugas di jari nomor 4 dan nomor 5. Ini namanya urutan kalau dalam medis, ini jari nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dari ibu jari. Jari 4 dan 5 ini kan yang mempersarafi adalah saraf ulnaris gitu ya, saraf yang di sini. Itu tuh biasanya kan kuat-kuatan loh, tesnya seperti itu. Seperti ini. Yo, dijepit antara jari keempat dan jari kelima. Ini jarinya pasien, ini jarinya petugasnya. Yuk kuat-kuatan, tarik-tarikan. Nah, biasanya kalau sama-sama kuat berarti kekuatannya masih bagus. Tapi kalau dengan mudahnya los, nah jepitannya kurang kuat, ini tanda-tanda motorikmu kena. Atau kalau misalkan ibu jari dengan cara seperti ini kan tesnya, ini suruh seperti ini, ayo ibu jarinya menunjuk ke wajahnya sendiri, pasiennya sendiri, lalu kita kuat-kuatan dengan jarinya petugasnya. Nah biasanya tidak bisa menahan, ini motoriknya kena, motorik yang mempersarafi ibu jari. Nah seperti itu, jadi awal-awal terjadinya gangguan saraf motorik itu nggak langsung kiting, tetapi kontraktur dulu, range of motionnya terganggu dulu, dan kontrakturnya kontraktur lemas dulu. Nah seperti itu. Nah itu terjadi kapan? Ya kalau misalkan reaksinya sudah terjadi reaksi, terus misalkan tata laksananya tidak adekuat, stadium inflamasinya bisa menurun, ya bisa, tetapi kan meninggalkan kecacatan kalau tidak ditangani secara adekuat. Wah, stadium inflamasinya sudah menurun. Nah, misalkan sembuh sendiri reaksinya. Nah, terus setelah itu diikutilah tanda-tanda seperti itu, melemahnya saraf motorik, lalu tanganmu nggak bisa lurus lagi seperti ini. Nah, dengan berkurangnya kekuatan otot karena saraf motoriknya kena, nanti kamu secara tidak sadar itu, kok megang benda kok jatuh ya, megang bolpen kok kayak lemes ya. Nah gitu, nanti kamu akan merasakan seperti itu, tanda-tanda awal dari gangguan saraf motorik. Aku megang gelas loh kok jatuh, gitu kan? Megang apa jatuh, megang apa kok merusut kayak gitu. Ya, kalau misalkan kena kaki tadi, kakinya kena, saraf motoriknya kena, berarti kan bisa terjadi kaki semper ya. Itu juga pakai sendal kok lepas terus, sendalnya ketinggalan terus, sendal selop kok lepas lagi. Nah itu awas, itu sudah kena gangguan saraf motorik, itu seperti itu. Nah itu ya, jadi terjadinya tidak lama, tidak butuh waktu yang sangat menahun-menahun. Itu setelah terjadi reaksi dan reaksinya ditata laksana tidak adekuat, motorikmu kena, nanti akan mulai perlahan-lahan menunjukkan gejala-gejala seperti itu, kelemahan otot.
Lah itu kalau dibiarkan, ototmu sudah nganggur karena impuls sarafmu dari sini nggak nyampe ke sini, perintahnya nggak sampai ke sini, akan secara perlahan-lahan terjadi atrofi atau apa, sel ototnya kempes. Nah dari situlah mulai kempes, tambah narik, timbullah kiting. Tapi kiting ini alias kontraktur yang kaku tidak seketika, tidak, tetapi proses menaun. Karena tambah kempes, nanti akan semakin seperti ini. Gejalanya tidak langsung secara ekstrim kamu kelihatan kemarin masih kontraktur lemas, besoknya langsung kontraktur kaku, enggak seperti itu ya. Jadi perlahan, semakin lama. Kalau kamu tidak melakukan tindakan pencegahan kecacatan, ya, nanti akan tambah parah, jadilah kiting alias kontraktur kaku. Terus bagaimana mencegahnya? Ketik bagus Johan Maulana bagaimana mencegah cacat kusta. Di situ saya sudah kasih penjelasan nih, dari kontraktur lemas harusnya bisa dicegah untuk menjadi kontraktur kaku. Ada beberapa yang harus dilakukan, olahraga kusta dan sebagainya, Anda simak deh. Gitu ya guys, bagaimana sih mekanisme terjadinya kiting dari mulai reaksi, kontraktur lemas, kontraktur kaku. Semoga bisa dipahami dan bisa Anda cegah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.